Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Taruna dalam pembelajaran matematika minat untuk kelas 12. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas soal latihan yang kemarin. Nah, pembahasan ini dengan tujuan yang pertama mengikuti KD yang saya ambil, yaitu menyajikan dan menganalisis limit fungsi trigonometri untuk penyelesaian masalah sehari-hari. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami dan menentukan bentuk-bentuk penyelesaian dari permasalahan limit fungsi trigonometri. Oke, kita lihat soal yang kemarin. Hitunglah limit fungsi trigonometri berikut. Soal yang pertama adalah limit X menuju 0 untuk fungsi X per sin 2X. Nah, ini udah memenuhi sifat daripada limit fungsi trigonometri. Hasilnya adalah 1/2. Kemudian limit X menuju 0 untuk fungsi sin setengah X per 5X. Sama dengan, kita tahu bahwa ini sudah ada variabel X, artinya sudah sama, berarti kita tinggal membagi bentuk 1/2 dibagi 5 sama saja dengan 1 dibagi 2 kali 5 sama dengan 1/10. Itu untuk soal yang kedua. Kita lihat soal yang ketiga. Di soal yang ketiga, limit X menuju 0 untuk kotangan X per cosec X min 1 sama dengan, kita merubah dulu untuk kotangan menjadi 1/tan, kemudian untuk cosec X menjadi 1/sin, kemudian dikurangi 1. Nah, ini bentuknya adalah bentuk pecahan, pembagian pecahan. Nah, bentuk pembagian pecahan kita sederhanakan untuk bagian penyebutnya. Yang tadinya min 1 kita ubah menjadi min sin X per sin X gitu ya. Sehingga ini udah sempurna bentuk pecahannya. Kalau bentuk pecahannya sudah sempurna, berarti kita tinggal memindahkan atau membaginya atau berubah ke dalam bentuk perkalian. Sehingga didapati cos X per sin X dikali sin X per 1 min sin X. Nah, di sini karena bentuk perkalian kita bisa bagi. Sehingga kita dapati cos X per 1 min sin X. Nah, kalau udah bentuk seperti ini udah sederhana, maka tinggal disubstitusikan nilai X-nya. Jadi cos 0 sama dengan dibagi 1 min sin 0. Kita tahu bahwa cos 0 sama dengan 1, sin 0 sama dengan 0. Maka 1 dibagi 1 min 0 sama dengan 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Limit X menuju 0 untuk sin 2X kali kotangan X sama dengan, kita merubah kotangannya dulu. Kotangan itu adalah 1/tan X ya. Maka limit fungsinya menjadi sin 2X dikali 1/tan. 1/tan kita ubah ke dalam yang bentuk sederhana lagi, yaitu sin per cos. Sehingga perkaliannya menjadi sin 2X dikali cos X per sin X. Nah, ini bentuk kotangan cos X per sin X. Nah, baru kita selesaikan. Kita tahu bahwa sifat limit fungsi kalau ada sin 2X per sin X, ini hasilnya adalah 2. Kemudian cos X kita substitusikan, X-nya menjadi 0. Jadi cos 0 sama dengan 1. Maka 2 kali 1 sama dengan 2. Kita lanjut berikutnya. Limit X menuju 0 untuk tan 2X per sin 3X. Nah, ini sebenarnya udah udah bisa memenuhi kriteria, hasilnya udah bisa ditebak. Ini adalah 2/3 gitu. Kalau misalnya masih belum belum yakin, ya kita rubah bentuknya jadi bentuk yang paling sederhana. Tan 2X itu adalah sin 2X per cos 2X, kemudian dibagi sin 3X. Bentuknya ini adalah bentuk pembagian pecahan, kita ubah menjadi bentuk yang seperti ini, sin 2X dibagi cos 2X kali sin 3X. Nah, kita tahu bahwa sin 2X per sin 3X, kemudian 1 per cos 2X, kita substitusikan aja. Kalau yang ini sin 2X per sin 3X, kita tahu hasilnya adalah 2/3, memenuhi sifat limit fungsi trigonometri. 1 per cos 0,
1 per cos 0 itu berarti cos 0-nya 1, maka 1 per 1. 2 per 3 dikali 1 per 1, hasilnya adalah 2 per 3. Kita lanjut untuk limit sin X min sin A dibagi X min A. Limitnya X menuju A. Nah, di sini kita harus merubah terlebih dahulu bentuk sin X min cos X. Sin X min cos X itu sama dengan 2 kali sin dalam kurung X min A per 2 kali cos X plus A per 2 dibagi X min 2, X min A. Ya. Nah ini kita ubah 2-nya kita keluarkan. Berarti 2 kali limit X menuju A untuk cos. Kita langsung substitusikan cos X plus A ini kita substitusikan langsung A-nya A ditambah A dibagi 2. Kemudian dikali limit X menuju A untuk sin dalam kurung X min A dibagi 2 kali X min A. Nah ini udah kelihatan. Jadi ini adalah A ditambah A 2A dibagi 2 berarti cos A. Maka 2 kali cos A dikali. Nah ini bentuknya 1 per 2. Hasilnya adalah cos A. Itu untuk soal limit X menuju A, fungsinya sin X min sin A dibagi X min A. Kemudian hitunglah limit fungsi trigonometri berikut. Limit H menuju 0 untuk fungsi sin dalam kurung A ditambah H dikurangi sin A dibagi H. Kita lihat di sini. Nah, bentuk sin dalam kurung A ditambah H dikurangi sin A dibagi H. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Sudut ganda ya. Sin A kali cos A ditambah sin H kali cos A dikurangi sin A. Nah, ini kemudian kita kelompokkan yang sama sin A-nya. Kebetulan ini ada sin A. Sin A cos H dikurangi sin A ditambah sin H cos H. Nah, ini bentuknya. Kita rubah. Bentuk yang ini kita faktorkan. Sin A dikali cos H min 1 ditambah sin H cos A. Bentuk yang ini kita rubah menjadi limit. Dirubah ke dalam dua limit. Yang pertama limit H menuju 0 untuk sin A dikali cos H min 1 ditambah limit H menuju 0 untuk sin H kali cos A per H. Nah, kita lihat di sini. Untuk cos H, H menuju 0. Cos 0 dikurangi 1, hasilnya adalah 0. Jadi cos 0. Kemudian dikali sin A. Jadi sin A dikali 0. Kemudian ditambah cos A, karena sin H per H itu 1. Jadi cos A. Hasilnya adalah ini kalau dikalikan jadi 0. Kemudian kalau yang cos A dikali 1 jadi cos A. Hasilnya adalah cos A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Limit X menuju 0 untuk fungsi sin kuadrat X dibagi X kali tan X sama dengan. Nah, limit X menuju 0, sin kuadrat tadi kita rubah menjadi bentuk perkalian, yaitu sin X dikali sin X dibagi X kali tan X. Kita rubah, perhatikan di sini. Ada perubahan di mana kita ingin menyamakan dengan fungsi sifat limit fungsi trigonometri. Nah, kita kalikan dengan X per X. Kita lihat sin X per X dikali sin X per tan X dikali X per X. Untuk apa? Untuk menstabilkan fungsi yang ini. Kita lihat sini. Sin X per X ini nggak ada perubahan. Kemudian X yang di sini kita pindahkan ke sini. X dibagi tan X. Karena untuk memenuhi sifat limit fungsi. Kemudian sin X dibagi X. Nah, sin X dibagi X. Dapat ini. Berarti ini 1, ini juga 1, ini juga 1. Untuk limit fungsi X menuju 0. Jadi hasilnya adalah 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Kita lanjut berikutnya.
limit X menuju 0 untuk fungsi 1 min cos X dibagi X kali tan X. Ingat, cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Maka 1 min cos X sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat X per 2. Nah, ini 1 dikurangi 1 jadi 0, kemudian min kali min jadi plus. Jadi diperoleh 1 min cos X itu sama dengan 2 sin kuadrat X per 2. Sehingga soal yang di atas kita rubah limitnya. Fungsinya maksudnya dirubah. Jadi limit X menuju 0 untuk fungsi 2 sin kuadrat X per 2 dibagi X kali tan X. Kita duanya keluarkan. Sama dengan 2 dikali limit X menuju 0 sin X per 2 dikali sin X per 2 dibagi X kali tan X. Nah, ini kita pisahkan supaya jelas gitu. Jadi diperoleh sin X per 2 dibagi X, kemudian X per tan X, kemudian satu lagi sin X per 2 dibagi X. Sehingga kita peroleh 2 dikali yang ini adalah 1 per 2, kemudian yang X per tan X adalah 1, kemudian yang sin X per 2 dibagi X adalah setengah 1 per 2. Maka hasilnya adalah 1 per 2. Kita lanjut. Limit X menuju 0 untuk fungsi 4 per 3 X kotangen X. Hasilnya, nah ini udah kita langsung rubah aja. Kotangen itu adalah 1 per tan. Maka ini hasilnya adalah fungsinya berubah menjadi 4 per 3 kali X per tan X. Nah ini udah jelas. X per tan X untuk X menuju 0 limitnya adalah 1. Maka 4 per 3 dikali 1. Hasilnya adalah 4 per 3. Terima kasih untuk hari ini sampai di sini. Kemudian saya yakin dalam mengerjakan matematika itu banyak cara bergantung pada kecerdikan dan kepandaian. Bisa cara cepat, bisa cara singkat, bergantung pada kemahirannya. Semua bisa karena biasa. Semua sehat untuk tetap di rumah, belajar di rumah, jaga jarak, ingat waktu, selalu ibadah. Terima kasih.